Malah banting harga dia. Iya, banting harga. Padahal dia mantan karyawan saya gitu loh, Pak. Kamu kalah saing. Iya. Pelangganmu diambilin Direbut. semua sama dia gitu. Iya, betul, Pak. Iya. Dan UMKM itu sering kalah kalau hanya mengandalkan murah ya. Iya. Maka yang harus dibangun itu bukan hanya produknya tetapi apa? Nilainya. Dalam bisnis, penurunan penjualan itu normal ya. Bahkan perusahaan besar sekalipun bisa mengalami pasang surut. Yang berbahaya itu bukan turunnya, tetapi ketika kita tidak punya strategi. Saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan Grego Business Corner. Tempat kita bicara bisnis apa adanya, bukan cuma teori, tapi dengan logika, pengalaman, dan nurani, agar bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh. Dan hari ini, saya ditemani seorang pengusaha UMKM, Mbak Nurul. Mbak Nurul, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Pak. Baik. Oke, kita akan ngobrol jujur tentang dunia bisnis online dari sudut pandang pelaku usaha yang benar-benar menjalani semuanya dari bawah. Karena membangun usaha itu bukan hanya soal mencari untung, tapi juga soal bertahan, berpikir, dan bagaimana menjaga banyak orang agar tetap hidup bersama bisnis kita. Saya Grego Julius, selamat datang di podcast sore hari ini. Monggo Mbak Nurul, kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan pada sore hari, monggo silakan. Iya, baik, Pak. Gini, saya mau mempertanyakan gini, Pak. Saya kan mempunyai usaha online yang produksi sendiri. Ya. Ya, alhamdulillahnya saya mempunyai 16 karyawan. Oh ya. Nah, kalau jualan online itu kan ada pasang surutnya. Iya. Nah, bagaimana cara kita memperkerjakan karyawan di saat usaha itu lagi menurunnya, dan bagaimana cara untuk bisa menggaji karyawan tersebut? Baik. Menurut saya ya, ini versi saya ya. Mungkin dari orang lain juga punya versi yang lain. Iya. Jadi Mbak Nurul di titik seperti itulah mental seorang pengusaha itu benar-benar diuji. Ya. Karena ketika usaha sedang ramai, semua orang bisa terlihat tenang. Tetapi ketika penjualannya itu turun atau sepi, baru terlihat siapa yang benar-benar siap menghadapi dunia bisnis. Ya. Dan saya sangat menghargai Mbak Nurul karena dari pertanyaan tersebut saya bisa melihat bahwa sebenarnya Mbak Nurul itu bukan hanya memikirkan keuntungan, tapi juga memikirkan nasib berapa karyawan tadi? 16 karyawannya yang ikut menggantungkan hidupnya pada usaha itu. Iya, ya. betul. Nah, itu artinya Mbak Nurul tidak hanya sedang membangun bisnis, tapi juga membangun kehidupan banyak orang. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Menurut saya hal yang pertama yang harus dipahami adalah begini. Dalam bisnis, penurunan penjualan itu normal. Ya. Bahkan perusahaan besar sekalipun bisa mengalami pasang surut. Ya. Iya. Yang berbahaya itu bukan turunnya, tetapi ketika kita tidak punya strategi saat penjualan itu melemah. Ya. Nah, biasanya saat penjualannya itu menurun, pengusahanya pada panik. Akhirnya apa yang terjadi? Stok ditambah sembarangan. Iya. Ya. Betul. Diskonnya tambah-tambahan, Iya, dibesar-besarin. Iya. Dan kadang-kadang tanpa hitungan. Ya, yang berbahaya. Kemudian apa lagi? Hutang. Ya, apalagi hutang ke bank atau hutang ke koperasi atau siapapun untuk menutup biaya operasional. Iya. Ya, atau malah kadang-kadang menyerah begitu, ya. Iya, Menyerah begitu cepat. Iya. Ya. Padahal yang dibutuhkan pada saat penjualannya menurun itu adalah kepala yang dingin. Enggak boleh panik. Iya. Dan menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika Anda bisa berpikir dengan tenang. Yang pertama, Anda harus bisa memisahkan antara kebutuhan yang penting dan gengsi bisnis. Sekali lagi, kebutuhan yang penting dengan gengsi bisnis.
Kadang usaha turun tapi lifestyle-nya tetap tinggi. Iya, Ya, betul. gengsi kalau kelihatan wah dulu bisa begini-begini sekarang kok cuma begini. Itu namanya gengsi, ya, lifestyle-nya. Akhirnya apa yang terjadi? Cash flow-nya bukan untuk menyelamatkan usaha, tetapi untuk mempertahankan gaya hidup. Ya, itu penting diperhatikan masalah itu. Lalu selanjutnya, fokus menjaga cash flow. Penting sekali cash flow karena itu merupakan jantung perusahaan. Iya. Ya, karena bisnis itu bukan hanya soal omsetnya yang besar, tapi apakah uangnya itu cukup berputar untuk bertahan hidup. Nah, kadang omsetnya itu turun, tapi kalau cash flow-nya itu sehat, usahanya masih bisa jalan. Iya, betul. Tapi kalau cash flow-nya macet ya sudah, ya Iya. nanti ngutang dan sebagainya, makin berbahaya lagi. Iya. Ya, lalu yang selanjutnya, libatkan karyawan dalam perjuangan bisnis. Ya, jangan berpikir sendiri. Iya. Tidak harus membuka semua masalah, tapi bangun rasa memiliki kepada karyawan tersebut. Ya, karyawan itu dibangun supaya merasa memiliki. Kalau usaha ini sepi, yang menderita bukan saya, kalian juga ikut menderita. Kalau usaha ini rame, kita semua juga suka, juga senang. Nah, karena banyak usaha kecil itu bisa bertahan bukan karena modalnya besar, tapi karena timnya yang kompak. Ya, kadang karyawan yang merasa dihargai justru akan membantu usaha itu tetap hidup di masa-masa yang sulit. Karena mereka dihargai, merasa diorangkan gitu. Ya, gitu ya. Lalu yang selanjutnya, Anda jangan diam pada saat turun omsetnya. Hari ini dunia online itu berubah sangat cepat ya. Iya. Kalau jualannya masih pakai cara-cara yang lama, sementara pasar itu berubah terus, Baru. Iya. lama-lama akan ketinggalan. Nah, coba Mbak Nurul dievaluasi, kontennya itu menarik enggak? Ya, kemudian cara komunikasinya kepada customer itu menyenangkan atau tidak, disukai oleh customer atau tidak. Iya. Ya, kemudian apalagi pelayanannya, ya, packagingnya, ya, walaupun packaging itu juga jangan disepelekan, packaging itu bisa menarik ya. Iya. Nah, apakah sudah dicoba untuk live streaming? Ya, misalnya iya. seperti itu ya. Iya, Itu semuanya diperhatikan. Apalagi marketplace sampai cara membangun kedekatan dengan customer itu bagaimana? Itu perhatikan semua. Karena saat sepi Anda bisa memikir sekali lagi apa kontennya, cara komunikasinya, cara pelayanannya, packagingnya, apakah sudah live streaming, kemudian hubungannya dengan marketplace, coba dievaluasi semua itu. Iya. Ya, karena sekarang orang pembeli itu bukan hanya membeli produk saja yang dilihat, Iya. tapi juga rasa percaya konsumen itu terhadap penjualnya. Kalau percaya ya harga mahal pun tetap dibeli. Ya, Iya, betul. sepi pun juga dia akan mencari, tidak berpindah tempat. Iya. Nah, yang terakhir menurut saya, pengusaha itu harus mempunyai mental yang bertahan. Iya, betul. Karena bisnis bukan dibangun dengan instan, bukan secepatnya, tapi membutuhkan proses yang cukup panjang. Ada kalanya kita itu untung, ada kalanya kita itu sepi, ada kalanya kita itu capek, ya. Iya, betul. Mungkin juga bisa rugi, ya. Bahkan kadang-kadang kita ingin menyerah seperti itu. Nah, tapi justru pada saat masa sulit itulah pengusaha itu harus belajar menjadi lebih kuat, Iya. harus lebih hemat dan lebih kreatif, dan yang penting adalah lebih bijaksana. Iya. Saya percaya kalau usaha dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dan Mbak Nurul terus mau belajar untuk pengembangan dan tetap menjaga orang-orang yang di dalamnya 16 orang itu tadi, Iya, betul. dijaga benar-benar, pasti ada jalan untuk bertahan. Saya percaya itu. Lanjutkan yang seperti itu. Sudah Iya, bagus. gitu ya Pak. Ih.
Kalau ada pertanyaan lagi Pak, kalau Monggo. penilaian jelek tentang toko gitu gimana ya Pak? Kadang kan pembeli itu ngasih bintang 1, penilaian cara menanggapinya itu seperti apa ya Pak? Bintang 1, orang Iya. lalu waduh bintang 1, bingung biasanya gitu. Iya, soalnya kan bikin turun itu Bikin Pak. turun. Iya, bikin turun. Oke, jadi gini, di era online seperti sekarang ini penilaian pembeli itu memang tidak bisa dihindari, ya. Betul. Karena semua orang itu bisa berkomentar apa saja, semua orang bisa memberi review apa saja, dan kadang satu komentar yang buruk seperti bintang 1 itu bisa membuat kita kepikiran berhari-hari. Iya, betul Kok Pak. dapat bintang 1 ya? Padahal kita juga nggak bisa menghapus. Iya. Kita mohon pada orangnya juga gimana caranya, ya. Apalagi kalau usaha itu dibangun dari nol dengan perjuangan sendiri ya. Iya, betul. Kritik kecil saja kadang-kadang terasa menusuk hati. Bener ya? Iya, kepikiran. Pak. Pikiran. Kepikiran. Tetapi sebagai pengusaha kita harus belajar membedakan mana kritik yang membangun dan mana komentar yang memang hanya ingin menjatuhkan. Ada 2. Iya. Ya, memang sengaja saya nanti akan beli di tempatnya Mbak Nurul, setelah itu akan saya kasih bintang 1. Ada yang seperti itu. Iya, betul. Ya, Pesaing. Ya. Iya. nah itu bedakan. Ini yang membangun atau yang menjatuhkan. Iya. Kalau nggak ada apa-apa dia ngasih bintang 1, ya itu namanya menjatuhkan. Iya. Biasa di dalam dunia bisnis itu pasar persaingan itu bisa membuat seperti itu. Nah, tadi saya katakan ada kritik yang membangun, ada kritik yang benar, ada kritik yang menjatuhkan. Nah, kalau kritik itu benar misalnya dikritik kasih bintang 1 karena apa? Oh, barangnya kirimnya terlambat, Iya. ya. Bisa. Kemudian packagingnya kurang bagus sehingga rusak, misalnya seperti itu. Pelayanannya kurang ramah atau produknya tidak sesuai dengan pesanan, misalnya seperti itu ya. Iya. Lah itu tidak menjatuhkan itu. Iya, harus Itu sebetulnya harus tidak boleh marah langsung ya. Iya. Tapi harus diperbaiki. Nah, justru itu bisa menjadi bahan evaluasi. Itu kritik yang membangun. Ya. Karena pelanggan melihat kelemahan yang kita sendiri kadang-kadang tidak sadar. Nah, tapi kalau komentarnya itu hanya menghina, menjatuhkan atau tidak masuk akal, ya nggak usah dimasukkan hati, ya Iya, berarti nggak usah ditanggepin nggak gitu usah ya. ditanggapi. Kalau memang Anda nggak salah bener loh ya. Iya. Tapi kalau misalnya pengirimannya terlambat, barang tidak sesuai dengan pesanan Iya. atau packagingnya rusak dan sebagainya, ya minta maaf harus. Iya. Nah, kadang pernah terjadi juga di perusahaan saya, kita minta maaf atau mohon supaya bintang 1-nya dihapus. Kadang-kadang mau gitu loh. Oh, Ya, Nggih. dibaikin aja, memang kita salah kok. Iya. Kita harus jujur gitu loh. Ya. Ya, gitu, seperti Iya. itu. Jadi menurut saya salah satu tanda pengusaha mulai naik level itu bagaimana toh? Tidak lagi terlalu emosional terhadap komentar. Ya, Iya. karena kalau semua omongan dipikirkan capek, Iya, Pak. ya, Banyak capek. komentar. Dan ingat ya, semakin usaha kita tuh terkenal, ya, semakin besar kemungkinan ada orang yang tidak suka dengan kita. Itu normal. Ya, makin besar itu makin banyak godaan, normal. Ya. Bahkan brand besar dunia pun tetap menerima review yang jelek loh. Ya, yang sudah kelas dunia itu terima kritikan yang jelek. Bintang 1 juga ada. Yang penting apa? Bukan bagaimana menghindari kritik, tapi bagaimana kita meresponnya. Oh iya. Ya, jadi kalau bisa jawablah dengan tenang dan elegan, gitu ya. Contohnya Iya. gini, jawabnya gimana? Terima kasih atas masukan kakak. Iya. Ya, ini akan menjadi evaluasi untuk kami agar lebih baik lagi. Kalimat itu kan sederhana kan? Iya. Kadang justru membuat toko itu terlihat profesional. Kalau ada marah-marah, enggak profesional itu. Ya, Iya. karena apa? Karena pembeli itu juga melihat sikap penjualnya. Jadi menurut saya,
jangan terlalu sibuk ingin menyenangkan semua orang. Karena apa? Itu nggak mungkin. Jadi Mbak Nurul fokus saja untuk memperbaiki kualitas. Pelayanannya dijaga. Bangunlah kepercayaan konsumen terhadap Anda. Dan pertahankan pelanggan yang memang cocok dengan produk kita. Ditahan supaya jangan sampai lari ke produk lain. Oh iya. Ya, karena dalam bisnis Mbak Nurul, reputasi baik itu bukan dibangun dari yang tidak pernah salah. Tapi dari cara kita bertanggung jawab ketika ada masalah. Iya. Sekali lagi, reputasi baik itu bukan dibangun dari tidak pernah salah, tapi dari cara kita bertanggung jawab ketika ada masalah. Jelas? Iya, jelas, Pak. Gitu nggih. Jadi harus cara kita bersikap itu tadi ya, Pak. Supaya kelihatan profesional. Iya. Ya, tidak hanya kelihatan, memang kita harus profesional. Gini Pak, kan kita jualan online itu kan banyak yang melihat nih. Oh, ini ternyata sukses ini. Kan banyak yang minta belajar. Nah, kita harus menyikapinya bagaimana ya Pak ya. Soalnya kemarin itu ada yang meminta belajar jualan online, setelah diajarin itu jadi pesaing bisnis kita. Itu menyikapinya bagaimana? Membuat produk sendiri. Iya. Dijual. Jadi pesaing. Ya, memang ini salah satu dilema ya yang sering dialami pengusaha. Iya. Dari satu sisi ya, Mbak Nurul baik, ingin membantu orang itu belajar. Iya, betul Pak. Ya, tapi di sisi lain, kadang setelah diajari malah berubah menjadi pesaing. Iya, betul Pak. Nah, jujur saya katakan itu memang terjadi di dunia bisnis. Tapi gini Mbak Nur, menurut saya jangan sampai pengalaman itu membuat kita ini takut berbagi ilmu sama sekali. Ya, saya ini juga berbagi ilmu kan. Iya, betul. Saya nggak takut kok, gitu loh. Karena apa? Saya percaya bahwa rezeki itu bukan hanya dari produknya, tapi juga dari sisi karakter kita, dari konsistensi kita, dari pelayanan kita, dari relasi dan kepercayaan pelanggan kepada kita. Ya, bukan dari produknya. Mereka bisa membuat produk, tapi kalau karakter si penjual itu tidak dimauin, tidak disukai oleh customer kita, harganya akan turun nanti. Harga dirinya mereka. Enggak konsisten, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang berkualitas baik, kadang-kadang jelek. Ya, pelayanannya buruk, relasinya yang lagi tidak percaya. Itu belum rezekinya bagi mereka. Ya. Nah, banyak orang bisa meniru barang kita. Gampang nirunya. Ya, tapi belum tentu bisa meniru cara kita kerja. Itu yang penting. Ya, ketika kamu sudah disukai konsumen, pertahankan cara kerja kita itu. Dan selalu update. Diperbarui terus. Dibikin lebih bagus, lebih bagus. Nah, yang penting adalah belajar berbagi dengan bijaksana. Artinya apa? Kalau Anda ngajarin, tidak semuanya dibuka. Oh, gitu. Ya, seperti guru silat, guru kungfu itu kan ngajari murid-muridnya supaya pinter ya. Iya. Tapi dia punya 1 atau 2 ilmu yang tidak dibagikan kepada mereka. Apa? Karena apa? Kalau nanti muridnya itu kurang ajar melawan gurunya, dia masih punya 2 ilmu atau 1 ilmu yang muridnya nggak punya. Itu yang mematikan. Ya. Iya, gitu. Jadi kalau dibagikan jangan semua. Ya. Misalnya buka makanan ya, franchise. Franchise itu rasanya di sini dan di sini dan di sini kan sama. Iya. Ya. Kok bisa sama? Berarti bagi ilmu semua? Enggak. Karena ada ramuan khusus, bumbu khusus itu yang harus dibeli dari pusatnya. Mereka nggak bisa membuat sendiri. Itu kan tidak dibagikan semua. Tapi caranya memasak, caranya bikin ini bisa. Tapi bumbunya hanya 1 yang punya. Itu sudah dikemasin khusus yang seperti itu. Jadi kalau Mbak Nurul mengajarkan itu jangan diajarin semua, hanya harus punya rahasia, namanya rahasia perusahaan ya. Harus poin-poinnya tertentu yang harus disembunyikan gitu ya Pak.
Ih, siap Pak. Nah, jadi karena dalam bisnis itu ya, kita juga harus punya batas, harus punya rahasia perusahaan yang harus kita jaga. Ya, Iya, itu iya. rahasia perusahaan harus jaga. Nah, kalau ada orang lain yang ingin belajar, lihat dulu sikapnya. Ya, dia itu benar-benar yang mau belajar atau ingin mengambil ilmu atau ngambil jalan pintas. Ya, Iya. karena orang yang sungguh-sungguh belajar itu biasanya dia akan menghargai apa? Prosesnya. Ya, menghormati yang mengajar Iya. dan tidak punya niat menjatuhkan. Ya, Iya. kira-kira orang ini bisa dipercaya enggak? Kalau orang baru masuk kamu ajari caranya gini ya. Lihat dulu karakternya, jangan seperti itu. Supaya tidak menyesal kemudian. Iya. Nah, tetapi kalau dari awal sudah ingin tahu semuanya detail usaha, kok tanya ini, sudah detail, kita harus hati-hati. Ya, Iya. dan satu hal yang penting, jangan takut dengan pesaing. Jangan takut, karena dalam bisnis pesaing itu pasti ada. Ya, hari ini mungkin 1, besok sudah bisa 10. Kalau kita sibuk atau takut disaingi, kita nggak akan bisa berkembang. Iya. Ya, fokus saja. Jadi Mbak Nurul difokuskan saja bagaimana supaya produknya makin meningkat kualitasnya. Ya, Iya. bangun pelayanan, menjaga customer supaya customer itu loyal. Maksudnya loyal bagaimana? Kalau nggak produknya Mbak Nurul saya nggak mau. Kalau beli barang pasti di tempatnya Mbak Nurul. Nah, itu yang loyal. Ya, karena bisnis yang bertahan lama karena bisnis yang bertahan itu biasanya bukan yang pertama, tetapi yang terus berkembang. Yang pertama kalau tidak berkembang ya dimakan dengan yang berkembang, yang selalu berinovasi, ya. Dan menurut saya kalau ada orang yang belajar dari kita lalu sukses, itu juga bagian dari nilai hidup kita. Ya, iya. anggap aja ya kita memberikan sesuatu yang baik pada orang lain. Iya. Ya, Iya, betul Pak. ya, Iya, gitu berkah. ya. Berbagi. Berbagi. Ya. Kamu nanti dapat berkah. Kita juga bisa membuat orang lain bahagia, kan gitu kan? Iya, betul. Ya. Nah, yang penting jangan sampai kita tuh naif ya. Semua dibuka tanpa pertimbangan, seperti yang saya katakan tadi. Baik hati itu bagus, tetapi tetap harus punya apa? Kebijaksanaan. Iya. Iya. Ya, jadi Iya, Pak. intinya sekali lagi diajari sih bagus. Ya, itu Iya. ibadah. Kalau berhasil kamu berkah. Ya, Iya. jangan naif. Gitu ya. Iya, iya Pak. Baik Pak. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak. Heeh. Saya kan memproduksi sendiri itu kan bayar karyawan. Nah ternyata karyawan yang produksi itu dia keluar terus buka toko online sendiri Pak. Terus dia itu jadi pesaingan bisnis. Kemudian dia itu menurunkan harga dari tempat saya. Itu menanggapinya gimana ya Pak ya? Masih nyambung dengan tadi ya. Iya betul. Jadi Dia, malah banding harga dia. iya banting harga. Padahal dia mantan karyawan saya gitu loh Pak. Kamu kalah saing. Iya. Pelangganmu diambilin Direbut. semua sama dia gitu. Iya, betul, oh, Pak. Iya. Ya, Kan harganya dia menurun gitu. ini memang salah satu kenyataan yang paling pahit dalam dunia usaha ya. Apa? Kita udah ngajari, kita memberikan pekerjaan, kita yang membesarkan dia, tapi setelah bisa ternyata keluar dan menjadi pesaing. Iya. Ya. Itu sangat menyakitkan. Bahkan dia menjual barang yang sama dengan produk Iya, kita, tapi iya, harganya sama. lebih murah. Iya betul Pak. Nah, baik Mbak Nurul, saya paham sekali kenapa itu membuat kecewa. Tapi Mbak Nurul begini ya, di titik ini kita harus melihat bisnis itu dengan lebih luas. Karena kalau pesaing hanya soal harga saja, maka lama-lama semua orang akan capek sendiri. Jangan bersaing dengan harga. Misalnya turunkan harga, pesaing juga akan turunkan harga lagi.
Iya. Ya, dia kan lebih nurun dari kamu Dari ya. iya, dari tempat saya. Jangan ikut-ikutan. Kamu bisa harga sekian, saya bisa lebih turun dari kamu kok. Akhirnya apa? Untungnya makin lama makin tipis. Iya. Bisa rugi itu nanti, Pak. Mentalnya bisa habis nanti. Iya. Jadi menurut saya begini, jangan masuklah terlalu dalam ke perang harga. Karena biasanya yang menang perang harga itu siapa toh? Bukan yang paling bagus, tapi yang paling kuat modalnya. Dan UMKM itu sering kalah kalau hanya mengandalkan murah ya. Iya. Maka yang harus dibangun itu bukan hanya produknya tetapi apa? Nilainya. Contohnya apa? Sekali lagi Mbak Nurul, saya selalu mengatakan tolong pelayanannya itu dibaikin. Membuat pelayanan yang lebih baik, yang disenangi konsumen itu bagaimana? Iya. Kalau pelayanannya baik, dia nggak akan pergi ya, walaupun harganya pesaingmu tadi lebih murah. Oh iya. Ya, packingnya coba yang rapi, jangan yang gampang jebol. Ya, Iya. nah sekarang yang lebih penting yang dilupakan itu apa? Orang kalau sudah beli ya sudah beli, dibungkus, selesai, bayar, selesai. Tapi namanya setelah after sales tadi ya, Iya. setelah penjualan itu harus ada komunikasi yang hangat. Walaupun tidak beli di WA atau disapa, kok sudah lama nggak beli, apa kabarnya? Itu kan komunikasi, salah satu membangun komunikasi. Iya. Ya, ya, Anda sudah mulai harus punya pelayanan. Kalau perlu ditanya tanggal lahirnya berapa, ketika ulang tahun dikasih ucapan, namanya merasa diperhatikan. Iya. Ya, seperti itu ya. Iya. Bangun secara kekeluargaan. Seperti itu misalnya. Kalau sakit ditengok misalnya. Seperti itu akan membangun komunikasi yang hangat itu. Ya. Nah, dengan demikian nanti brandingmu akan jadi lebih kuat. Ya. Dan konsumen itu makin lebih percaya dengan Mbak Nurul. Kualitasnya harus dijaga juga. Oh iya. Ya, Baik, karena Pak. pembeli itu tidak semuanya mencari harga termurah sebetulnya. Banyak orang tetap membeli di tokomu yang membuat mereka itu nyaman dan percaya karena produknya Mbak Nurul itu selalu konsisten, pelayanannya baik dan sebagainya. Ya, Iya, satu baik, lagi, mantan karyawan itu mungkin bisa meniru barang, tapi ingat belum tentu bisa meniru pengalamannya. Mentalnya bertahannya juga kalah karena dia baru. Relasi dengan supplier bagaimana? Ya, dia belum. Anda kan sudah membangun ke relasi, membangun ke supplier, ya, lebih lama dan sistemnya mungkin lebih baik Anda. Iya. Ya, Iya, Pak. itulah sebenarnya menurut saya bahwa pengusaha yang kuat, sekali lagi pengusaha kuat bukan tidak punya pesaing, tapi tetap berkembang walaupun banyak pesaing. Oh iya, baik, Pak. Ya, jangan terlalu fokus melihat siapa yang mengambil pasar kita. Tapi fokuslah apa yang bisa saya tingkatkan supaya customer itu tetap melihat saya. Ya, Iya. karena dunia online itu berubah cepat sekali. Hari ini orang membeli karena murah, besok pindah karena pelayanannya. Ya, loh, sama-sama saya jual ini kok pindah ke lain tempat, kenapa? Ternyata dia memilih pelayanannya lebih bagus. Ya, Iya. katakan kirim tanggal sekian juga kirim tanggal sekian. Ya, kalau ada alasan apa, ada masalah, dia segera memberitahu ada masalah. Ya, kita sudah nunggu harusnya tanggal 1 datang kok udah tanggal 2 nggak datang, dia diam aja. Nah, itu kan jadi marah kita. Iya. Dia betul. akan beli, mohon maaf ini karena ini ada bla 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 sehingga Iya. terlambat ya. Iya. Itu kan ada kata-kata yang tersirat di situ ya. Ya, jadi hari ini mereka beli karena murah, besok pagi memberi karena ada pelayanan yang baik. Nanti hari berikutnya ada pindah lagi karena sedang ada promo. Ya, oh Iya. pindah lagi karena ini produknya produk branding. Pindah lagi karena apa? Ini bisa dipercaya produknya banyak sekali. Karena online itu
banyak sekali. Iya, pesaingnya banyak. Ya, Pak. maka dari itu saran saya adalah bangunlah hubungan itu dengan customer. Bukan hanya kalau mereka bertransaksi saja. Ya, Iya. jangan. Walaupun tidak bertransaksi atau belum bertransaksi, atau yang sudah bertransaksi, terus dibangun terus hubungan baik itu. Oh iya, gitu ya Pak. Iya. Nggih. Terakhir saya katakan, jangan sampai rasa sakit hati itu membuat kita berhenti berkembang. Iya. Karena kadang Tuhan mengizinkan pesaing itu hadir supaya kita naik level. Iya. Ya, jangan ikuti level mereka. Dari dulu hanya jualan, menjadi benar-benar membangun brand. Ya, yang dulu hanya jualan, kita tingkatkan, kita hanya sekarang akan bagaimana membangun brand kita. Gitu, Mbak Nurul? Iya, iya. Nggih, siap Pak. Jadi harus pelayanannya lebih dibagusin lagi Iya. ya Pak. Nggih. Terus gini Pak, kan ada suatu ketika kan ada 1.000 pesanan. Cara meminimkan retur dari 1.000 pesanan itu ternyata ada returnya 100. Cara 10%. meminimkan, cara meminimkan retur itu bagaimana ya Pak? Soalnya kemarin tuh ada alasannya pembeli tidak ada di rumah, kurirnya tidak mau ngangkat, atau pembeli tidak punya uang, gitu-gitu Pak. Ternyata sampai di rumah itu barangnya jadi rusak. Itu gimana ya Pak ya? Cara menanggapinya itu atau meminimkan retur. Pembeli tidak punya uang? Iya, kadang COD. COD. Oh, Iya, iya. COD itu kan pembeli tidak punya uang. Alasannya ada-ada aja gitu loh Pak. Terus kemudian Ya. diretur. Ya kalau Anda berani ngomong COD ya risikonya tinggi pasti. Iya, Ya, betul. kadang orang cuma coba-coba aja. Ngerjain kamu kan bisa dengan COD. Iya, betul. Gitu? Iya. Ya harus dipikirkan masak-masak kalau ketika COD itu. Iya. Ya. Oke, jadi menurut saya begini, retur itu memang salah satu tantangan terbesar dalam bisnis online ya. Iya. Karena di online itu kita tidak bertemu langsung dengan pembeli. Iya. Ya, akibatnya apa? Sering terjadi pembeli berubah pikiran. Wih, ternyata aku sudah pesan ke sini, kok di sana ada yang bagus ya? Iya. Ah, untung aku COD. Ya, Iya. itu kan tadi resikonya kalau COD seperti itu tadi. Lalu ngomong juga alamatnya tidak jelas. Iya, bisa Pak. Ya, alamatnya tidak jelas ya. Memang disengaja dibuat tidak jelas supaya nggak ketemu misalnya begitu. Bisa juga seperti itu. Hati-hati COD. Ya, Iya. orangnya tidak ada di rumah, itu sering terjadi juga. Ya memang kalau yang lain tidak di rumah kan bisa dititipkan atau difoto nanti diterima siapa dan sebagainya. Kalau Iya. COD kan mana uangnya, mana Pak orangnya. mana ya kan Yang ketika pesan. barang datang kan langsung dibayar saat Iya. itu juga gitu. Ya kebetulan bisa jaga orangnya lagi ngantar anaknya sekolah atau ke pasar atau apa, jadi emang ya kacau. Kadang juga COD ditolak, barangnya rusak, Iya. dikembalikan. Nah, Kembalikan. saya bilang kalau jumlahnya tadi sudah 100 ya dari 1.000, Iya, dari 10% itu. 10% Pak. Itu bukan lagi masalah kecil ya, karena dampaknya langsung kemana? Ke biaya operasional itu. Iya, terus kan Ya. jadi rusak barangnya. Ya, cash kan flow-nya gitu. juga terganggu, Iya. stoknya juga terganggu. Betul, sudah menghabiskan tenaga kerja loh. Iya. Mentalnya jadi turun kita lama-lama. Oke, jadi menurut saya begini, hal yang pertama yang harus dipahami apa Mbak Nurul? Retur itu tidak mungkin nol. Iya. Ya, bahkan perusahaan besar pun pasti punya angka retur. Angka retur. Jadi saya juga pernah ngomong soal retur itu nggak boleh berlebih dari 2% gitu loh. Iya. Ya gimana, apalagi jual makanan ya. Jual makanan dikirim nanti balik-balik kan sudah rusak nanti. Udah rusak, nggak bisa dijual lagi. Nggak bisa dijual lagi, Iya. itu ya penting sekali itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, bagaimana cara menekan retur itu? Angkanya tetap sehat ya, sehat perusahaannya masing-masing. Kalau 2% sih oke. Kalau saya ya. Iya. Nah biasanya retur tinggi itu terjadi karena 3 hal. Satu, kualitas ordernya tadi. Ya, yang pesen itu siapa? Kualitas komunikasi dan kualitas pengiriman. Itu 3 itu hal ya.
ordernya itu jelas atau enggak. Kalau enggak jelas ya kamu dibohongin aja, dikerjain gitu loh. Iya. Lalu kualitas komunikasi, ada komunikasi terus enggak gitu loh. Ya. Lalu yang 3 kualitas pengiriman. Itu yang menyebabkan 3 hal itu, dari kualitas order, dari kualitas komunikasi, dan kualitas pengiriman, itu yang membuat returnnya itu tinggi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pembeli itu harus difilter. Ya, jangan semua order langsung diterima mentah-mentah. Nah, kalau COD bagaimana? Coba mulai dicek. Nomornya aktif atau enggak? Oh gitu. Ya. Iya. Jangan-jangan cuma asal bikin nomor sendiri aja. Ditelepon kembali, di-chat kembali, Nggak bisa. nggak bisa. Alamatnya lengkap atau tidak? Ya, Iya. alamatnya ada atau enggak itu. Bisa di-track di Google misalnya. Ada enggak nih alamat yang seperti ini itu? Ya. Pernah cancel enggak? Dulu pernah beli lalu di-cancel, itu pernah enggak? Mungkin jangan 2 kali atau 3 kali. Kamu enggak perhatian di situ. Respon chatnya serius enggak? Kalau di chat kemudian kamu balas dulu, komunikasi yang baik, lihat-lihat. Kalau enggak serius ya enggak, ngapain dikirim. Iya. Ya. Nah, kadang orderannya banyak tetapi ordernya asal check out. Ini yang berbahaya. Menurut saya lebih baik ordernya sedikit aja tapi tetap valid. Ya, iya. yang gitu tadi. Sekali lagi seleksi. Ya, seleksi, customernya diseleksi. Lalu yang kedua, Mbak Nurul harus memperkuat komunikasinya sebelum mengirim barang tersebut. Misalnya ada admin yang konfirmasi, ya harus dikonfirmasi. Ada reminder sebelum paket dikirim. Ya perlu di reminder. Kemudian ada edukasi misalnya, bahwa barang yang sedang diproses, karena kadang-kadang pembeli lupa kalau ada dia pernah check out. Biasanya kan masuk keranjang kuning. Iya betul, Pak. Taruh situ kan check outnya kapan nggak jelas. Ya, Iya. kadang sudah check out dia lupa. Lupa. Cancel terus. Nah, nggak jadi pesan. Iya. Ada yang COD beli pakaian, pakai dulu, kalau udah kembaliin. Oh iya ada, Pak. Pakai dulu, enggak bagus ini, tidak dibayar, retur. Ya, tadi saya katakan yang satu lagi tolong diperbaiki packagingnya ya. Karena dalam dunia online ini packaging itu bukan cuma pembungkus tapi harus bisa melindungi. Melindungi produk. Iya. Nah, kalau barangnya sering rusak saat retur, berarti sistem packagingnya dan handlingnya yang perlu diperbaiki. Perlu bubble wrap, misalnya tambahin kardus yang lebih kuat, misalnya seperti itu ya, atau dikasih stiker awas gelas gampang pecah, misalnya seperti itu ya. Oh iya. Ya, seperti itu. Karena barang retur yang rusak itu kerugiannya double. Ya, Iya, betul. sudah ada ongkos kirim, ongkos retur, sampai di tempat rusak barangnya, double iya. kan. Iya, ruginya double, Pak. Apalagi, nah sistem COD itu harus dievaluasi. Karena biasanya retur terbesar itu datang dari COD. COD itu memang bisa menaikkan penjualan, tetapi juga menaikkan risiko, sudah saya katakan tadi. Maka menurut saya jangan terlalu mengejar omset besar kalau kualitas ordernya itu nggak bagus. Lebih baik pertumbuhan itu sedikit demi sedikit itu, tapi Iya. sehat. Ya baik, Pak. Dan terakhir saya katakan seorang pengusaha online itu harus mulai berpikir sistem ya, bukan hanya jualan. Sistem itu jangan dibayangkan sistem itu seperti yang di kantor, pakai link-linknya banyak gitu ya. Iya. Jangan seperti itu. Tapi berpikirnya bukan hanya jualan saja, karena ketika order sudah ribuan seperti yang Anda alami, masalahnya bukan lagi bagaimana mendapatkan pembeli, tapi bagaimana membuat operasional tetap sehat dan efisien. Sehat dan efisien. Ya. Iya. Dan itu tanda bahwa usaha Mbak Nurul itu sebenarnya sudah naik level. Ya, perhatikan efisiensi.
Kamu kan kerja di finance, bagaimana bisa ngomong soal efisiensi kan ya? Iya, Pak. Itu biaya operasionalnya ditekan, fixed cost-nya, variabelnya coba dilihat lagi, gitu ya? Iya, Pak. Gitu? Iya, terima kasih ya Pak, ilmunya untuk bisnis online bisa berkembang lagi. Baik, semoga ada manfaatnya Mbak Nurul. Iya, terima kasih. Iya, cukup Pak. Iya. Saudaraku, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa bisnis online itu bukan sekedar upload produk lalu jualan selesai. Tapi di balik sebuah toko online itu harus ada perjuangan. Ada tekanan juga, ada tanggung jawab terhadap karyawan, dan ada mental yang harus terus kuat menghadapi perubahan. Kadang penjualan turun, kadang ada komplain, kadang disaingi mantan karyawan sendiri, kadang retur datang bertubi-tubi. Tapi justru disitulah seorang pengusaha ditempa. Karena bisnis bukan tentang siapa yang selalu mulus, tetapi siapa yang mampu bertahan, belajar, dan terus berkembang. Terima kasih untuk Mbak Nurul, ya. Dan juga untuk semua sahabat UMKM yang hari ini masih terus berjuang membangun usahanya. Semoga episode ini bisa menjadi penyemangat. Bahkan setiap tantangan bisnis selalu punya pelajaran untuk membuat kita naik level. Saya Gregor Julius, mohon pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa